Halo YouTube, balik lagi nih. Kali ini kita bakal kasih apa nih? Sekedar tips and trick atau cara-cara untuk meminimalisir terkena kilometer putaran atau kondisi mobil yang sudah resetan ya. Jadi yang pertama itu yang harus kita lihat tuh ada di kondisi setirnya dulu nih, karena setir kan yang paling sering dipegang saat berkendara. Biasanya kalau yang sudah tinggi kilometernya atau sudah jauh nih jarak tempuhnya, biasanya setirnya udah mulai grepes-grepes atau juga botak ya untuk yang setir kulit. Dan juga untuk yang setir belum kulit atau masih karet tuh, setirnya tuh jadi meleot ya, nggak kaku lagi. Lalu yang kedua tuh ada pedal ya, kayak pedal gas, rem, atau kopling. Karena ini juga paling sering terkena sepatu atau sendal ya, bergesekan. Apalagi kan pedal itu terbuat dari karet, biasanya tuh lebih cepet tipis jadinya. Dan lagi-lagi kalau sering dipakai ya, udah sering jalan di mobil, biasanya tuh udah mulai haus atau udah grepes di pedal rem atau di pedal gasnya. Lalu ini biasanya yang luput atau miss ya, kurang diperhatikan, yaitu di panel-panel interior ya, seperti power window atau tombol hazard atau saklar wiper, saklar lampu, dan juga handle pintu. Lagi-lagi yang harus diperhatikan nih kehausan dari panel-panel tersebut ya. Apabila panel tersebut sudah sering mengalami kontak dengan tubuh ya, seperti power window yang sering dipencet atau handrest pintu yang sering disenderin, biasanya itu akan habis atau botak atau aus ya. Jadi panel-panel tersebut harus diperhatikan apakah make sense atau masuk akal tidak dengan kilometer tersebut, apakah sesuai dengan kehausan yang ada di panel-panel tersebut. Biasanya kan semakin tinggi kilometer maka akan semakin botak atau semakin aus panel-panel tersebut, yang biasanya catnya akan hilang atau pudar. Lalu yang selanjutnya ini kita harus ngolong nih, harus ngecek bahwa kendaraan itu tidak rembes atau bocor ya. Karena apabila kendaraan tersebut sudah bocor, maka itu terindikasi bahwa kilometer sudah tinggi, karena komponen yang ada di dalam mesin itu biasanya tuh akan mulai getas apabila sudah sesuai dengan kilometernya atau juga bisa sesuai dengan usianya. Jadi kalau misalnya kilometer itu sudah tinggi, bukan nggak mungkin kalau itu tuh bocor dikarenakan kehausan dari part-part seperti seal atau packing yang ada di mesin tersebut atau onderdil atau part dari kendaraan tersebut ya. Jadi kita harus detail nih ngeliat kolong tuh apakah ada remes dari karter atau dari blok atau dari head mesin nih. Jadi kalau misalnya kilometer rendah tapi udah mulai bocor-bocor tuh dikhawatirkan bahwa mobil tersebut memang sudah diputar-putar. Dan juga repotnya kita sebagai pembeli nanti melakukan servis kendaraan tidak sesuai dengan kilometernya. Dan apabila kilometer mobil tersebut sudah tinggi namun tertera di odometer rendah, yang seharusnya part tersebut sudah diganti karena sesuai dengan kilometernya, namun mengacu pada odometer belum, maka itu akan merugikan kita sebagai pembeli mobil tersebut, karena harus keluar uang 2 kali untuk melakukan perbaikan dari kendaraan tersebut atau mengganti part-part tersebut. Dan yang ruginya itu kalau part tersebut merembet ke part-part yang lain. Jadi perhatikanlah apabila sudah ada rembes-rembes itu ya. Itu merupakan indikasi. Dan juga kita bisa lihat di kaki-kaki kendaraan tersebut apakah sudah bunyi-bunyi atau sudah rembes atau juga mulai oblak ya, seperti ball joint atau kepak ya. Itu bisa dilakukan sambil di tes jalan. Baik itu di jalan rata atau jalan yang sedikit rusak, atau juga bisa di konblok ya. Dan biasanya kalau sudah kurang baik kaki-kakinya akan bunyi-bunyi seperti geluduk-geluduk atau juga kriat-kriat ya. Lalu yang selanjutnya jangan lupa juga nih di sektor mesin tadi, setelah melihat rembes-rembes, pastikan juga saat membuka tutup oli itu tidak ada kerak oli yang menempel ya, atau sludge oil di lubang pengisian oli. Kenapa harus kita cek kerak tersebut ya? Karena kalau mobil yang olinya bagus atau juga ganti olinya rutin sesuai dengan kilometer, biasanya bening ya atau mulus, tidak ada kerak-kerak yang menempel di area mesin, di dalam mesinnya tuh. Kita bisa lihat melalui lubang pengisian oli, bisa di center. Dan juga bisa didengarkan ya melalui suara, apakah suara mobil tersebut kasar atau halus. Jadi ya intinya jangan lupa diperhatikan bagian mesin atau transmisi atau kolong-kolong mobil itu harus dipastikan kering ya.
Jangan sampai ada rembesan yang terlihat, karena kalau biasanya sudah ada rembes-rembes tuh ya artinya kilometer tersebut atau jarak tempuh dari mobil tersebut sudah jauh. Dan ya yang pasti harus dipastikan jarak tempuh odometer tersebut apakah sesuai dengan keadaan mesin atau kolong atau transmisi dari mobil tersebut. Lalu kita balik lagi nih ke interior. Salah satu yang harus kita cek itu ada di jok mobilnya, baik itu penumpang, supir, ataupun penumpang kiri depan. Apabila kendaraan tersebut sudah sering jalan atau sering diduduki oleh orang, biasanya jok lama-lama akan kempot atau busanya tipis menipis nih. Dan juga jok kulitnya mulai menipis, terkikis, atau juga mulai koyak. Dan apabila Anda ingin membeli mobil dengan kilometer yang terbilang rendah, namun untuk kondisi joknya sudah hampir botak atau sudah hampir koyak, ya itu wajib diwaspadai ya. Karena itu salah satu indikasi bahwa mobil tersebut sering diduduki untuk diajak jalan ataupun berkegiatan dan juga memiliki jarak tempuh yang sudah lumayan tinggi. Jadi jangan lupa nih untuk dicek lagi kondisi jok mobil tersebut. Karena jok mobil bisa menjadi indikasi bahwa mobil tersebut sudah puter-puteran. Baik jok itu sudah direstorasi atau dilapis ulang atau diretrim ya, tetap harus kita pastikan supaya kita terhindar dari namanya kilometer puter-puteran. Lalu yang selanjutnya itu kita bisa lihat dari riwayat servisnya. Kita harus lihat apakah di gantungan oli tersebut sesuai dengan servis sebelumnya, recordnya itu tercatat atau enggak di gantungan olinya. Bisa juga kalau yang masih servis resmi itu dilihat dari buku servis berkalanya, apakah sesuai dengan tanggal ataupun anjuran yang diharuskan untuk mengganti olinya. Dan apabila kendaraan tersebut sudah tidak memiliki buku servis atau buku servisnya kosong nih, itu wajib banget untuk diwaspadai atau untuk dihindari. Karena kita nggak tahu kilometer berapa mobil tersebut servis terakhir atau kapan terakhir mobil itu berada di kilometer tersebut, karena riwayatnya nggak ada. Jadi apabila kalian ingin membeli sebuah kendaraan atau mobil dan buku servisnya itu nggak ada atau kosong, kalian harus memilih mobil yang lain, jangan mobil tersebut. Jadi kita kalau membeli mobil nih sekarang harus teliti ya, harus kita lebih pinter nih, supaya nggak kejebak oleh seller-seller nakal ya, oknum-oknum nakal ini. Dan yang terakhir kita bisa tanya ke bengkel resmi dari kendaraan tersebut, apakah tercatat berada di kilometer berapa terakhir servis, riwayat servis, kendala apa yang pernah terjadi di mobil tersebut, bisa kontak ke bengkel resmi kendaraan tersebut ya. Kalau memang mobil tersebut masih servis di bengkel resmi. Dan kalau ada yang tanya bagaimana cara cek servisnya, kalau servisnya ini nggak di bengkel resmi, bisa di bengkel umum atau ganti oli sendiri. Nah, itu sesuai kepercayaan kalian masing-masing. Apakah kalian berani untuk ngambil atau kalian mundur dan cari unit yang lain? Dan apabila kalau memang seller tersebut memang jujur ya, kalau memang misalnya mobilnya servis di bengkel umum atau ganti oli sendiri, kalian bisa cek apakah sesuai kilometer tersebut dengan panel-panel atau kondisi mesin, kondisi transmisi, apakah ada rembes atau tidak, atau joknya masih bagus. Apabila semua masih sesuai, kalian boleh pikirkan unit tersebut. Apabila sudah tidak sesuai, kalian harap mundur saja. Atau teman-teman pilih unit yang lain daripada teman-teman zong. Ya lebih baik capek cari unit daripada capek benerin unit. Udah kita capek cari unit, capek keluar duit lagi, capek benerin lagi, buang-buang waktu. Sudah tuh kita ditipu oleh seller atau oknum yang nakal ini ya. Ya mungkin itu aja sih yang bisa dibagi di video ini. Apabila teman-teman ada tips and trick atau ada cara-cara lain untuk menghindari atau mengantisipasi unit puter-puteran ini atau unit yang sudah dicurangi ini, boleh komen di bawah. Karena ini merupakan informasi yang sangat berguna bagi kita semua sebelum membeli unit. Ya, kenapa harus ada video seperti ini, harus ada video edukasi seperti ini? Karena alangkah sakit hatinya kita ya. Sudah cari uang susah-susah, capek cari uang, pengen punya mobil pertama nih untuk keluarga, untuk istri, anak. Tiba-tiba saat kita beli unitnya malah jelek, udah diputer-puter, nggak sesuai dengan kondisi aslinya.
Jadi apabila teman-teman ada tips atau ada cara-cara lain bisa komen di bawah ya. Untuk membantu kita semua, membantu teman-teman yang lain di luar sana untuk mencari mobil atau kendaraan dengan kondisi yang sesuai, dengan barang yang sesuai, tanpa ditipu atau tanpa diputer-puter kilometernya atau dicurangi oleh seller dan oknum-oknum nakal ini. Ya, mungkin itu saja ya video kali ini tentang puter-puteran. Semoga video ini bisa membantu teman-teman di luar sana yang sedang cari unit atau sedang cari mobil. Karena cukup kami saja yang sudah tertipu kilometer mobil puter-puteran ya. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa di komen ya apabila teman-teman tadi punya tips and trick untuk menghindari kilometer putaran tersebut. Jangan lupa di-share ke seluruh keluarga Anda, teman Anda, dan juga di-share ke seluruh Indonesia supaya orang bisa terhindar dari oknum-oknum dan seller-seller yang nakal ini. Jangan lupa di-like. Dan yang terakhir jangan lupa di-subscribe. Karena subscribe kalian membuat kami bahagia dan terus semangat membuat video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, 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 komen, 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 komen.